Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nursaila. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang filsafat Timur. Yang mana di dalam filsafat Timur kita akan membahas tentang 6 dasar filsafat India. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, silahkan mendengarkan. Untuk pembagian yang pertama, yaitu kita akan masuk ke dalam pengertian. Ke dalam pengertian 6 sistem filsafat India, yaitu yang sering disebut juga dengan Saddarsana. Kata darsana sendiri berarti persepsi langsung atau pandangan kontemplatif, yang mana penglihatan spiritual. Secara filosofis, kata darsana atau berarti juga dengan pengetahuan, yang mana tentang prinsip tertinggi atau pola yang melandasi kreasi fenomenal maupun tentang pembagian kategori. Yang mana pembagian kategori ini terbagi juga dengan unsur-unsur yang membentuk pola-pola dan sebagainya. Karena itu, darsana sebagai sebuah sistem maupun filosofis, yaitu membentuk sekumpulan pengetahuan yang mengenai prinsip tertinggi. Yang mana setiap prinsip tertinggi ini yang diturunkan dari para pijak melalui pengwahyuan atau persepsi spiritual secara langsung. Keenam sistem filsafat ini dirumuskan oleh para risis yang mana melihat atau realitas atau kebenaran yang sama. Tetapi dari sudut pandang serta kedalaman yang berbeda. Jadi, Saddarsana ini berarti 6 pandangan tentang kebenaran yang mana merupakan dasar dari pemikiran filsafat, yaitu pemikiran filsafat Hindu, yang mana aliran-aliran ini merupakan filsafat India yang dikembangkan sebagai hasil pengetahuan yang didapatkan melalui Weda, Brahmana, Upanishad, dan Purana. Dalam sejarah pemikiran India, keenam filsafat tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3 pasangan ganda, yaitu Nyaya, Vaisesika, Samkhya dengan Yoga, Mimamsa dengan Vedanta. Keempat pemikiran Samkhya, Yoga, Mimamsa, dan Vedanta adalah bersifat spekulatif, dalam artian menjelaskan hakikat alam semesta sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Sedangkan Nyaya dan Vaisesika merupakan filsafat yang bersifat analitis serta menjunjung tinggi akal sehat dan sains. Selanjutnya yaitu aliran-aliran dalam filsafat India, yaitu pembagian yang pertama, Nyaya dan Vaisesika. Yang pertama yaitu Nyaya. Nyaya merupakan aliran dalam filsafat realitas, yaitu bahwa keberadaan dunia berdiri sendiri dan tidak terlepas dari pikiran, yang mana pikiran merupakan perantara, atau yang dari diketahui yang terbatas, ataupun tidak terbatas. Dalam pandangan alirannya tujuan tertinggi untuk mencapai pelepasan melalui pengetahuan yang benar. Yang mana sumber utama dari Nyaya ini adalah Nyaya Sutra yang ditulis oleh Rsi Gautama yang juga dikenal dengan nama Aksapada dan Dirgantapas. Yang mana kurang lebih pada abad ke-4 sebelum Masehi, filsafat Nyaya memberikan peluang kepada setiap manusia untuk menggunakan kelebihan dan diberikan oleh Ida Sang Widi, yang mana Wasa sebagai makhluk yang paling sempurna di antara semua makhluk yang ada dalam alam semesta ini. Jadi kelebihan tersebut tidak lain adalah pikiran yang dimiliki oleh manusia untuk dapat memperoleh serta mengetahui hal yang salah dan yang benar. Yang mana sistemnya mengemukakan 16 pokok pembicaraan, di antaranya seperti Pramana, Prameya, Samsaya, Prayogayana, Siddhanta, dan sebagainya. Walaupun sistemnya mengutamakan logika, ia juga berurusan dengan jiwa atau pikiran, tubuh, intelek, panca indera, serta objek-objeknya. Yang mana realisme Nyaya tidak hanya membicarakan logika, tapi juga membicarakan ganjaran, baik dari tindakan manusia, hakikat, kemauan, kesalahan,
kesakitan, pemindahan jiwa, dan pembebasan akhir. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu Vaisiseka. Vaisiseka berarti karakter atau pembeda atau kekhasan filsafat yang berpaham realisme atau pluralistik, bahwa kebinekaan merupakan jiwa alam semesta. Vaisiseka dibangun oleh resi Kanada yang dikenal juga dengan sebagai Kanabuk atau Uluku dan Kasyapa. Vaisiseka percaya dengan adanya otoritas Veda dan hukum karma, yang mana hukum karma itu adalah moral alam semesta, sedangkan Veda adalah kata-kata Tuhan yang bersifat otoratif, yang mana atom dan jiwa hadir bersama dengan Tuhan. Tuhan semata-mata memberikan mosi, yang sering juga disebut dengan ketetapan, kepada atom dan jiwa tersebut dan mempersiapkannya roda agar berputar. Ia bertanggung jawab bagi dorongan pertama, benih pertama, dan kemudian selanjutnya mengadakan kombinasi sehingga terjadinya penciptaan dunia. Semesta juga diarahkan oleh hukum karma yang mencerminkan oleh kekuatan tak tampak yang menyebabkan sesuatu karma dan muncul akibat pahala. Kekuatan yang nampak tersebut memerlukan Tuhan sebagai supervisor dan pengendali. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu Samkhya Yoga, yang mana kita akan masuk ke dalam pembahasan Samkhya. Samkhya sendiri berasal dari dua kata, yaitu yang berarti sam yang bersama-sama dan kya yang berarti bilangan, yang mana Samkhya berarti susunan yang berukuran atau bilangan juga yang berarti pengetahuan yang sempurna. Sedangkan menurut Samkhya pribadi, yang tampak bukanlah pribadi yang sebenarnya, melainkan khayalan pribadi sesungguhnya. Adalah parusa atau roh itu sendiri. Samkhya menekankan pada unsur dualitas sebagai awal terjadinya alam semesta, yakni parusa dan prakrti. Parusa sendiri adalah rohani dan prakrti adalah asas kebendaan atau jasmani. Menurut Maswira, perkertian prakrti bergantung pada aktivitas dari unsur pokok. Gunanya sendiri bersifat metafisika. Prakrti merupakan ketiadaan kecerdasan seperti seutas tali yang terdiri dari 3 bagian, yaitu pintalan yang terbentuk dari triguna. Ajaran Samkhya menjelaskan bahwa asas prakrti merupakan pantulan dari Maha Kuasa. Samkhya merupakan aliran yang mengungkapkan realitas tentang adanya asasi yang bersama-sama menyusun realitas dunia, yang mana pertama kali dicetuskan oleh Sakya Kapila pada abad ke-5. Dua asas tersebut dimanifestasikan sebagai roh dan badan dalam susunan realitas dunia, praktri atau jasmani yang dinyatakan sebagai malam, sedangkan parusa atau roh dinyatakan sebagai matahari. Sang Hyang Mahadewa adalah cahaya dan Batara Asiva adalah sepi atau sunya. Adapun hakikat dalam alam semesta ini di mana utara adalah awal, tingginya dan tak bisa dijangkau. Itulah alam kekosongan, yaitu sunyapada atau budi niskala, berpusat pada kesadaran cipta. Dari sanalah asal muasal dan tujuan yang disebut dengan sifa paramata. Ketiganya merupakan tempat kelepasan atau khususnya kesatuan dari raga Atma dan Batara. Pembahasan selanjutnya yaitu yoga. Yoga secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu yuj, yang berarti kesatuan, keterhubungan antara kesadaran individu dengan kesadaran universal, yang mutlak dan yang tak terbatas. Kondisi ini menggambarkan dua hal yang berbeda, yakni diri pribadi dan universal. Namun keduanya memiliki sumber kesadaran yang sama. Perbedaan kondisi ini bersifat sementara yang dapat mendapatkan pengaruh dari ketidaktahuan atau adivya yang disebabkan oleh ikatan maya atau prakarti. Ketidaktahuan merupakan salah satu penghambat seseorang dalam mencapai kesadaran rohani. Yang ketiga yaitu Mimamsa, yang mana Mimamsa dan Vedanta. Mimamsa adalah ajaran Mimamsa didirikan oleh Maharasi atau Jaimini dengan nama lain Purwa Mimamsa. Kata Mimamsa memiliki arti yaitu penyelidikan sistematif terhadap Veda. Secara khusus melakukan pengkajian pada bagian Veda Brahmana dan Kalpa Sutra. Sumber ajaran ini tertuang dalam Jaimini atau Jaiminiyas. Ultra adalah salah satu seorang murid dari Maharsi Vyasa. Dalam zaman kemudian ajaran dalam Mimamsa Sutra dikomentari oleh para pengikutnya. Selain itu, Purwa Mimamsa atau yang lebih dikenal dengan Mimamsa adalah penyelidikan ke dalam bagian yang lebih awal dari kitab suci Veda.
suatu pencarian ke dalam ritual-ritual Veda atau bagian Veda yang berurusan dengan masalah, mantra, dan Brahmana. Pokok-pokok ajaran Mimamsa, yang mana Mimamsa pada dasarnya terdiri dari dua aliran, yaitu Purwa Mimamsa dan Uttara Mimamsa. Mimamsa tergolong pada Saddarsana yang benar-benar mendasarkan ajarannya pada kitab Veda. Purwa Mimamsa menguraikan bagian pertama dari kitab Veda, yaitu kitab Brahmana. Sedangkan Uttara Mimamsa menguraikan bagian kedua, yaitu kitab Upanishad. Dari kedua aliran dalam Mimamsa tersebut, maka yang akan dibicarakan di sini hanyalah Purva Mimamsa atau Karma Mimamsa, yang dalam uraian selanjutnya akan disebut Mimamsa. Sedangkan Uttara Mimamsa akan dibicarakan dalam bab tersendiri, yaitu pada uraian Vedanta. Vedanta Mimamsa yang disebut juga dengan karma. Yang mana Mimamsa karena ke dalam prakteknya sangat menekankan karma, yaitu pelaksanaan upacara agama untuk mencapai tujuan. Mimamsa berkembang dari aspek ritual Veda, yang objek sasarannya adalah untuk membentuk dan menopang praktek keagamaan, yaitu melalui dua cara sebagai berikut. Yang pertama, memberikan metode interpretasi dan menjelaskan terhadap aturan-aturan hukum Veda yang menyangkut ritual sehingga dapat dimengerti dan diselaraskan dan diikuti tanpa kesulitan. Selanjutnya yaitu memberikan pertimbangan filosofis dari kepercayaan-kepercayaan alam, hal yang mana ritual ini bergantung.